Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan saya, belusukan ke situs-situs sejarah. Nah Sobat Medan Hijau, kali ini saya akan kembali belusukan ke situs-situs sejarah, tepatnya masih berada di kota Kediri. Pastinya para Sobat Medan Hijau sudah penasaran kan? Kali ini saya akan menelusuri sebuah situs apakah. Nah, tanpa basa-basi dan buat para Sobat Medan Hijau penasaran, yuk ikut dengan saya untuk menelusuri sebuah situs yang ada di kota Kediri ini, yaitu situs pertapaan Dewi Kilisuci. Situs pertapaan Dewi Kilisuci ini berada di Kecamatan Nusikan, Desa Cupa, Kabupaten Jombang, dikenal sebagai tempat yang tidak sembarangan dan masih di Jawa Timur, yang pastinya tetap masih di Indonesia Raya. Dan pertapaan Dewi Kilisuci ini merupakan sebuah gua yang berada masih di daerah Nusikan. Seperti yang Sobat Medan Hijau lihat ya, itu adalah gua di mana Dewi Kilisuci bertapa di dalamnya. Dan gua ini pun disebut dengan Gua Selo Manggeng yang ada di Kediri ini. Nah Sobat Medan Hijau, kita lihat dari sejarah siapakah Dewi Kilisuci ini. Dewi Kilisuci adalah putri dari Raja Airlangga dari kerajaan Kadiri, kini bernama Kediri. Konon sang putri rela meninggalkan hiruk pikuk kerajaan lantaran menolak menjadi ratu Kadiri sesuai keinginan sang raja. Lalu Sobat Medan Hijau, ditemani 3 dayang-dayangnya, sang putri kemudian melakukan perjalanan untuk mengasingkan diri. Hingga kemudian Dewi Kilisuci bertemu dengan pembabat alas atau sesepuh di Gunung Pucangan. Dan selanjutnya Dewi Kilisuci bersama para dayang setiahnya tinggal di padepokan yang didirikan Mbah Sumo hingga akhir hayatnya. Di sini saya perjelaskan alasan penolakan menjadi ratu. Karena Dewi Kilisuci memegang teguh prinsip hidupnya, di mana sang putri mau menjadi ratu jika rakyatnya sudah sejahtera. Nah, di gua inilah Dewi Kilisuci mengadakan pertapa untuk mengasingkan diri agar terhindar dari menjadi ratu ajakan dari Raja Kadiri. Dan di Gua Selo Manggeng ini tempat pertapaan putri Dewi Kilisuci setelah gagal menikah ketiga kali. Gua buatan dari batu andesit ini terlihat kokoh di tengah rimbunan pepohonan rindang yang berada sekitar gua. Gua Selo Manggeng terletak di Kali Gunung Klotok, Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Karena berada di atas kaki gunung membuat suasana menjadi sejuk dan segar. Nah sementara itu ya, Gua Selo Manggeng ini buatan manusia yang sudah ada pada masa kerajaan saat Ratu atau Dewi Kilisuci mengadakan bertapa di gua ini. Dan Selo Manggeng berasal dari kata selo dan mangleng yang merupakan istilah dalam bahasa Jawa. Kata selo mempunyai arti yaitu batu, sedangkan mangleng mempunyai arti yaitu mangklung atau menjorok keluar. Nah, seperti saya katakan tadi ya, Sobat Medan Hijau, dari cerita yang beredar, Gua Selo Manggeng dulu pernah digunakan oleh Dewi Kilisuci sebagai tempat pertapaan. Dewi Kilisuci ini yang seperti saya katakan adalah putri mahkota dari Raja Airlangga yang menolak menerima tahta kerajaan yang diwariskan kepadanya dan lebih memilih menjauhkan diri dari kehidupan dunia dengan cara melakukan tapa brata di Gua Selo Manggeng ini. Terlepas dari gelap dan pengapnya suasana dalam Gua Selo Manggeng ini patut dikunjungi saat Anda berada di Kediri. Tak jauh dari lokasi gua ini juga terdapat Museum Airlangga. Dan
Ini ya Sobat Medan Hijau, salah satu daya tarik dari Gua Selomangleng ini adalah beberapa peninggalan arca dan relief yang ada di sekitar gua. Dari relief dan artefak yang terdapat di Gua Selomangleng ini tersebut akan didata dan dianalisis untuk mendapatkan pola dasar. Pola dasar dari hasil analisis tersebut akan ditransformasikan menjadi bentuk massa bangunan dari perencanaan Taman Wisata kawasan Gua Selomangleng ini. Nah, Sobat Medan Hijau, kalau dilihat dari latar belakang sejarah ya, Gua Selomangleng ini menghubungkan kesamaan relief yang terdapat di Gua Selomangleng ini dengan yang dijumpai di pertitaan Jalatundo. A.Z. Bernard Chambers menduga bahwa situs tersebut dibuat dan digunakan pada akhir abad 10. Tak jauh dari lokasi gua ini juga terdapat Museum Airlangga yang saya sebutkan tadi ya Sobat Medan Hijau, yang merupakan museum purbakala yang bisa kita kunjungi dan banyak sekali menyimpan benda-benda arkeologi berupa patung dan arca. Dan sekarang Gua Selomangleng ini diberi fasilitas lain seperti kolam renang dengan aneka wahananya dan juga arena buat bermain anak-anak. Dan sini saya ungkapkan juga ya Sobat Medan Hijau, Gua Selomangleng ini yang dulunya merupakan juga tempat pertapaan adalah peninggalan pada masa kerajaan Kahuripan. Gua Selomangleng ini berada di Kecamatan Mojoroto yang saya katakan tadi. Dan gua ini menyimpan sejarah yang banyak dimulai sebelum era Kerajaan Kediri, yakni pada masa Kerajaan Kahuripan saat Raja Airlangga memerintah. Raja Airlangga memiliki putri yang bernama Sanggrana Wijaya Tunggadewi yang sebenarnya menjadi pewaris tata kerajaan Kahuripan dari perkawinannya dengan putri Dharmawangsa Teguh. Namun Sanggrana Wijaya Tunggadewi lebih memilih menyepi di Gua Selomangleng ini dan mengundurkan diri sebagai pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Ia menjadi pertapa bergelar Dewi Kilisuci. Dan akhirnya Raja Airlangga kemudian membagi Kahuripan kepada kedua putranya, yaitu Sri Samarawijaya sebagai kerajaan Panjalu dan kepada Mapanji Garasakan sebagai kerajaan Jenggala. Kedua kerajaan tersebut terus berupaya dan berusaha menguasai satu sama lain. Kerajaan Panjalu yang nantinya menjadi kerajaan Kediri akhirnya berhasil menang. Dan dari nama Gua Selomangleng ini bisa juga dikaitkan atau disamakan dengan gua ini tampak seperti batu yang miring. Dan gua ini tidaklah dalam dan lebar, hanya ada dua ruangan yang memiliki dua pintu masuk yang besar, sementara di dalam ada satu pintu masuk berukuran kecil. Terdapat pula relief di dinding gua. Nah, Sobat Medan Hijau, Gua Selomangleng ini selain untuk wisata, Gua Selomangleng ini juga masih digunakan untuk tempat ritual atau tirakat orang-orang tertentu. Bau dupa dan kemenyan pun begitu kuat. Meski baru sampai di pintu masuk gua, kawasan wisata bukan hanya di titik gua saja. Terdapat juga jalan ke atas bukit. Sesampainya di atas, panorama kota Kediri akan cukup terlihat jelas, sangat indah dari ketinggian Gua Selomangleng ini. Nah, kita sebagai pengunjung juga bisa berfoto dengan berlatar belakang pohon besar yang usianya cukup tua di kawasan Gua Selomangleng ini. Dan ada juga ya Sobat Medan Hijau, bangunan pura yang masih berfungsi untuk tempat beribadah umat Hindu. Dan kita bisa berfoto berlatar belakang gerbang pura, seolah kita tuh berasa berada di Pulau Bali. Nah, Sobat Medan Hijau, bila dikutip dari situs arkeologi yang nyaris tak bisa dipisahkan dengan Kerajaan Kediri, salah satunya itulah tadi ini ya, Gua Selomangleng. Menurut catatan sejarah, gua yang berbentuk dari batu andesit raksasa ini pernah menjadi lokasi pertapaan Dewi Kilisuci yang saya katakan tadi.
putri dari Raja Airlangga. Akan tetapi, penelitian terbaru menyebutkan gua ini di kaki Gunung Klotok terdapat juga ternyata digunakan sebagai makam terbuka atau open burial. Dan salah satu sejarawan Kediri menjelaskan fungsi gua Selomangleng ini mirip dengan makam Trunyan di Bali. Di komplek tersebut, jenazah tidak dikuburkan, melainkan hanya diletakkan di tempat terbuka, dibiarkan membusuk hingga menyatu dengan tanah. Ini dibuktikan dengan petunjuk yang paling menguatkan, yaitu panel relief di dinding utara gua. Ukiran 3 dimensi itu menampilkan visualisasi tengkorak serta mayat dengan usus yang terburai. Dan gua Selomangleng ini masih menjadi bagian dari ritual bertapa di era kerajaan, upacara keagamaan, dan disebut juga dengan asubah. Ritual ini dilakukan dengan mewajibkan petapa duduk di dekat mayat. Dan ritual tersebut dilakukan sebagai pengingat bahwa suatu saat mereka akan mengalami kondisi seperti mayat, mengeluarkan bau busuk hingga menjadi tengkorak. Sedangkan dari sisi spiritual, bertujuan untuk melepaskan diri dari nafsu dunia. Nah, Sobat Medan Hijau, kisah tentang ritual keagamaan di gua Selomangleng ini terus ditelaah menjadi gambaran lengkap, salah satunya mengidentifikasikan di lokasi ini sebelah mana makam terbuka itu berada. Gua ini dengan 4 ruangan telah melalui berbagai kontinuitas budaya dan renovasi. Bangunan suci yang didirikan pada abad 10 Masehi terus digunakan sebagai tempat bertapa para kerabat raja-raja penguasa tanah Jawa yang silih berganti. Selain relief yang menceritakan sisi spiritual, masih banyak kisah-kisah di dinding gua Selomangleng yang tertera dan perlu diungkap, termasuk relik berbentuk seperti peta kawasan yang kemungkinan besar adalah wilayah Kerajaan Kediri. Melalui pembacaan komprehensif relief gua Selomangleng ini, harapannya dapat memberikan gambaran tentang peradaban Kediri di masa lalu yang selama ini masih diselimuti dengan misteri. Nah, sobat para Medan Hijau ya, para sobat Medan Hijau, jika para sobat Medan Hijau ingin kemari, jarak tempuhnya dari kota Kediri ke gua Selomangleng ini hanya 5,6 km. Perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi ya, sobat Medan Hijau. Nah, itulah ya sobat Medan Hijau, tentang kita menelusuri sebuah situs yang ada di Kediri ini ya, yaitu sebuah gua Selomangleng atau juga tempat pertapaan Dewi Kilisuci, putri dari Raja Airlangga ini. Semoga video ini menjadi sebuah hiburan dan menjadi suatu ilmu pengetahuan tentang kita yang mengetahui tentang sejarah dan budaya yang ada di Nusantara, di Indonesia Raya ini. Kita patut bangga sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai sejarah dan budaya yang begitu sangat estetik dan indah dan sangat menarik untuk kita telusuri. Nah, saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Kebelusukan ke situs-situs sejarah lainnya masih bersama saya, Medan Hijau. Salam Rahayu, salam budaya, salam toleransi, salam jaga kedamaian negeri kita ini. Sampai ketemu di belusukan ke situs-situs sejarah lainnya.